Tiga itu di hal paling terakhir pengabdian, kalau kita bicara soal pengabdian lagi, tentu sebagai status kita mahasiswa, bagaimana? Nah itu muncul tiga prinsip lagi, tiga nilai lagi, yaitu agen perubahan, agen pembaruan, lalu agen agen pembangunan. Kalau bahasa asingnya itu kan ekonomi kontroversial, itu ya, blockchain, artinya agen pembangunan. Nah, itu konteks kita sebagai mahasiswa. Nah, yang dilahirkan dalam rahim akademisi atau kita sebut sebagai dunia pendidikan itu. Nah, sistem itu harus bersandar pada tiga prinsip pemendasar itu, pertama itu. Nah, yang paling menariknya lagi ada pesan khusus dalam dunia pendidikan itu. Dan jangan kita menggunakan lupa ya mayoritas karena sekarang itu lupa dengan tokoh atau bapak pendidikan kita itu siapa? Bapak pendidikan kita itu diajar Dewan Pendidikan. Beliau itu menyampaikan tiga hal penting. Tiga nilai-nilai itu yang kemudian kalau kita terapkan dalam dunia pendidikan, maka kita bisa lihat peran kita itu bisa memberi contoh ke depan dan motivasi dari belakang. Kan begitu ya? Itu kita coba kaitkan dengan nilai di dalam pendidikan dan pesan dalam pendidikan kita ya. Mungkin saya gitu. Baik, kalau dari saya melihat bagaimana pendidikan ini membangun kesadaran terhadap pemuda, sebenarnya kebalik sebenarnya. Karena begini, pendidikan ini kan sebuah sistem gitu kan. Sistem yang dimana orientasi pendidikan adalah proses penyadaran gitu kan. Proses penyadaran terhadap orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, dalam artian di sini adalah konteksnya seharusnya memang pendidikan hari ini sudah memberikan gambaran tadi bahwa kita memiliki drama perguruan tinggi, terus bagaimana kita melakukan proses dialektika pemikiran di dalamnya, hingga bagaimana sebenarnya pemuda ini menyerap itu. Bagaimana teman-teman pemuda hari ini, kalau konteksnya kita di dalam mahasiswa, ya bagaimana kita menginternalisasi pengetahuan itu untuk menjadi sebuah gerakan. Hari ini kan mahasiswa kan, atau pemuda hari ini adalah kebanyakan memahami ataupun sadar tapi tidak mau bergerak gitu kan. Itu problemnya gitu kan. Ya pengaruh media-media sosial hari ini gitu kan. Itu yang menjadi dasar bahwa proses untuk membangun kesadaran itu ataupun gerakan itu yang kurang. Jadi hanya selesai di wilayah, ya udah saya tahu atau saya sadar, tapi proses gerakan untuk merubah itu yang tidak ada gitu kan. Jadi konteksnya itu adalah kita yang harus melek untuk implementasi pendidikan itu, karena pendidikan ini hanya sebuah benda mati yang perlu kita serap gitu kan, yang perlu kita serap untuk menjadi internalisasi dan kemudian dibangun dalam bentuk gerakan. Jadi mungkin seperti itu. Oke, untuk Kak Andi mungkin sudah dijawab oleh dua narasumber kita ya. Mungkin bisa dipahami selanjutnya bagaimana Andi sebagai mahasiswa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Alson Ranubala. Susah ya namanya. Di sini dia tulis apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk menumbuhkan rasa semangat Sumpah Pemuda. Ya, itu kalau kita sederhanakan itu berbicara terkait peran pemuda di zaman sekarang ini. Ya, kalau kita bicara peran itu jangan jauh-jauh. Ini coba saya kasih step ya. Pertama itu ada istilah Inggris itu, pertanyaan Inggris itu. Pertanyaan seperti gini, who am I? Siapa saya? Ya, Anda membedah diri dulu sebelum masuk kepada hubungan ke yang lain. Membedah seutuhnya diri Anda. Itu apa dan lain segala macam, apa sifatnya, apa pengetahuannya sejauh mana dan lain itu dibedah. Baru kemudian kedua kita masuk pada hubungan lingkungan. Lingkungan itu ada tiga unsur di dalamnya. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan semesta, hubungan kita dengan manusia sesama. Yang gitu ya. Nah, itu tiga hal. Lalu yang berikut, bagaimana sih kita sambungkan peran-peran itu? Kan tentu itu ya. Maka dibutuhkan tiga hal yang paling penting itu ya. Ini bicara di angka ketiga sebenarnya. Tiga hal yang paling penting yang harus kita miliki untuk memperkuat diri kita dalam hubungan itu apa? Tiga, yaitu logika, etika, dan estetika.
Logika itu supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana benar, mana yang salah. Karena kira-kira ini pengaruh media itu. Pemuda sekarang itu kan susah membedakan mana kebenaran yang nyata dan mana kebenaran yang benar. Kan begitu ya. Maka pengetahuan itu dipentingkan sekali. Nanti nyambung ke pertanyaan tadi, apa pendidikan itu, peran pendidikan itu lah. Yang kedua, masuk ke etika. Nah, kita akhirnya bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang baik, mana yang buruk. Gitu loh. Jangan jadi pemuda ya sembrono, gitu ya. Itu harus bisa kita membedakan mana pantas, mana yang tidak pantas. Lalu kedua, harus ada estetikanya. Hidup itu harus ada romantikanya. Jangan mikirin hidup terus, bahaya. Hidup itu santai, yang sulit itu pikiran Anda, kan begitu ya. Berjuang kok mikir-mikir itu ya, minta kok berjuang mikir-mikir. Jangan. Para pendiri bangsa kita dulu nggak punya gadget, nggak punya iPhone, nggak punya HP dan lain-lain. Tapi bayangkan Sumpah Pemuda tuh bisa konsolidasi loh. Orang bisa datang semua, ya kan? Orang bisa ngumpul, bisa konsolidasi, buat gerakan, buat revolusi, walaupun tidak dibantu seperti kita hari ini yang digunakan dengan berbagai infrastruktur, instrumen dan lain-lain, ya kan? Nah, itu akhirnya intinya begini, berbicara peran itu selesaikan diri dulu. Kenali diri Anda, baru kemudian bicara soal hubungan Anda dengan diri itu, antara Tuhan, antara mereka dan antara sesama. Kalau sejauh Anda belum mengenal diri dan tidak bisa menghubungkan nilai-nilai itu, saya rasa susah bicara peran. Itu kalau dari saya, intinya di situ. Ini berarti kenali diri Anda dulu ya. Baru ada Anda hubungkan dengan lingkungan yang ada sekarang seperti itu. Kami sebentar ada pertanyaan khusus dari kita ini. Jadi di sini ada dari MLKK-PKF. Nah, kayaknya ini second account ya, karena pemuda sekarang itu banyak banget second account-nya. Dan dari yang saya baca ya, mohon maaf, kenapa pemuda sekarang banyak menggunakan second account? Karena mengurangi stres gitu loh, yang saya baca tuh seperti itu. Entah benar apa tidak, saya juga kurang paham ya, karena saya juga punya second account. Di sini pertanyaan mereka nih, katanya gini, di tengah keragaman budaya, suku dan agama di Indonesia ini, bagaimana sih generasi Z bisa meneladani semangat persatuan Sumpah Pemuda untuk mengatasi polarisasi atau perpecahan yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata, yang ke media sosial ini? Ya baik, saya coba ini. Jadi kalau saya melihat sebenarnya semula dari dunia maya atau media sosialnya, sebenarnya kita selalu menganggap bahwa apa yang kita sampaikan di dunia maya itu kadang-kala tidak berimpact pada realitas di kehidupan kita. Yang sebenarnya kan dunia maya ini kan manifestasi daripada kehidupan sesungguhnya sebenarnya. Artinya apa yang kita sampaikan ya nanti ya dampaknya juga pada kehidupan sosial kita gitu kan. Banyak orang hari ini yang ada perpecahan ataupun pertengkaran pertikaian itu ya karena media sosial ini gitu kan. Artinya apa yang kita sampaikan di media sosial, apa yang kita tulis di media sosial akan berdampak pada kehidupan nyata. Nah, di tengah perbedaan kita, perbedaan bahasa, suku dan juga agama ini sebenarnya perspektif yang bisa kita ambil adalah kita harus menganggap bahwa perbedaan itu bukan sebuah permasalahan gitu kan, tapi perbedaan itu adalah sebuah keharusan gitu kan. Hanya kalau kita lihat bahwa ya kita memang diciptakan kalau tidak ada perbedaan, tidak ada keunikan gitu kan. Jadi Indonesia hari ini unik karena banyak perbedaan di dalamnya yang kemudian perbedaan itu bagaimana kita mencoba untuk bersatu gitu kan. Karena tidak ada negara lain yang seunik Indonesia gitu kan. Yang kemudian dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda, bahkan di satu provinsi pun banyak sekali budaya-budaya yang ada. Ini yang kemudian yang menjadi keunikan tersendiri bahwa perbedaan itu merupakan sebuah, bagi saya adalah sebuah keharusan yang kemudian itu coba kita terima dan juga bisa kita sesuaikan. Banyak sekali hari ini dalam dunia universitas pun ya kalau melihat kita di kampus kita Unikri sendiri itu berbeda sekali dari agama, suku, bahasa sangat berbeda. Tapi dengan perbedaan itu justru kita saling memahami sebenarnya. Saat mencoba untuk jadi konteks kita bagaimana peran sosial tadi. Ya di kampus Unik ini sudah tergambarkan bahwa bagaimana kita menghargai perbedaan, menghargai budaya sesama gitu kan. Nah itu yang menjadi contoh bahwa
di tengah perbedaan itu, maka perlu kita untuk bersama yang kemudian ya tujuan Sumpah Pemuda tadi itu sebenarnya untuk menyatukan sebuah perbedaan itu. Nah, cuma tinggal bagaimana di media sosial hari ini, bagaimana kita begini, banyak sekali beberapa hari ini pemuda yang mulai malu terhadap budayanya, mulai malu untuk menunjukkan ini loh budaya saya, gitu, ini loh karakter suku saya, gitu. Itu mulai luntur hari ini. Nah, ini yang kemudian bagaimana para pemuda hari ini mencoba untuk ya pede ketika menunjukkan budaya di media sosial, gitu kan. Sekarang kan yang diupload kan hal-hal yang memang kurang penting hari ini, gitu kan. Ya coba sekali-sekali ya kita upload tentang bagaimana budaya kita di sana, memperkenalkan budaya kita di dunia luar, gitu kan. Nah, itu yang kemudian bisa kita internalisasi dalam diri, bahwa proses untuk membangun kesadaran di media sosial itu harus dengan hal-hal yang itu bermanfaat, yang kemudian ketika itu bermanfaat karena nanti akan dikonsumsi oleh publik, yang kemudian nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Jadi mungkin pandangan saya seperti itu. Soalnya di TikTok atau di media sosial lain banyak pemuda sekarang tuh yang memang dia tuh udah apa ya, kayak budaya Indonesianya udah luntur, tapi mereka memasukkan budaya-budaya luar ke diri mereka ya. Seperti kayak K-popers, mereka kan jarang sekali ngupload tentang Indonesia. Pasti mereka sering lihat sering upload tentang budaya-budaya yang ada di Korea atau di Asia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari TND. Selamat pagi, gitu. Dia nyapa dulu ya. Oke, pagi. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana generasi muda dapat menjaga keseimbangan antara identitas lokal atau nasional dan keterbukaan terhadap pengaruh global? Iya. Begini ya, yang tadi disampaikan dari dia itu bagus. Sebagai peringatan kita ya. Kita tuh kadang-kadang lupa nih, kita tuh punya budaya sendiri. Ya, kita tuh hampir lupa ya, hal-hal seperti ini. Paling contoh kecil, di Eropa itu baru buat film namanya Thor ya, yang bikin palu namanya palu besar sebesar berapa kali Indonesia itu sudah punya kapal maupun yang sudah satu. Jadi hal-hal sederhana itu yang sebenarnya ini menjadi romantika kehidupan kita. Kita punya budaya lokal. Budaya kita itu apa? Kita itu sekarang hilang sopan santun, hampir hilang budaya itu seperti etika, tata krama. Kemarin kasus ada seorang guru dipolisikan karena memarahi anak dari orang polisi. Ini kan hal-hal yang gimana? Kalau yang menurut saya budaya-budaya seperti ini mulai terganggu. Karena bisa terjadi juga karena pengaruh media sosial itu. Lantas seperti apa mengatasi itu? Ya tentu tidak ada cara khusus karena hari ini sudah zamannya. Kita nggak bisa menolak perubahan seperti ini. Tetapi paling tidak kita ini bisa memprioritaskan apa sih kita gunanya menggunakan media sosial ini. Kalau hanya untuk kemudian mencaci maki orang lain atau menunjukkan budaya kita sendiri, jadi nggak usah. Tetapi kalau misalnya kita pakai untuk mempromosikan budaya kita menjadi tren nasional atau bahkan internasional, kemarin kayak macam yang viral tahun 2019 lalu kalau nggak salah itu fashion week itu kan tren yang kembali diangkat kembali di era modern itu. Nah, cerita-cerita itu kan hampir hilang di zaman ini. Bagaimana orang tua kita menatap budaya seperti saya, sopan santun. Ini kan budaya luhur, bukan budaya yang diciptakan 1-2 tahun, enggak, tapi sudah sejak turun temurun. Makanya jangan mengaku orang Jawa kalau tata krama hilang, orang lalu orang ini. Kalau kita budaya ini mulai hilang itu jangan mengaku, jangan mengaku orang Indonesia kalau budaya ini mulai terurus, mulai hilang. Prinsipnya adalah sekuat-kuat apapun pengaruh budaya luar itu, tetap kita percaya diri dengan budaya kita sendiri. Ini keseimbangan yang harus kita jaga. Percaya diri terhadap yang kita miliki sebagai anugerah Tuhan itu lebih penting hanya sekedar FOMO ikut-ikutan. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, intinya kita harus bangga dengan budaya yang kita miliki.
Indonesia luas, kaya akan budaya, kaya akan bahasa. Ini Indonesia keren gitu kan. Ada wonderful Indonesia. Saya ikut-ikut yang luar. Indonesia juga banyak ya. Nyari apa gitu kan. Mungkin cerita kami? Iya, kalau saya melihatnya begini, kita harus ingat bahwa negara luar itu datang ke Indonesia adalah untuk mengambil hasil alam Indonesia gitu kan. Nah, yang kemudian ini perlu kita sadari bahwa betul bahwa perubahan yang mereka miliki hari ini adalah hasil daripada kekayaan alam Indonesia gitu. Nah, itu yang menjadi argumen dasar bahwa kita perlu harus punya rasa pede yang tinggi bahwa orang luar saja itu datang ke Indonesia untuk bahasanya ya menumpang hidup gitu kan. Nah, ini yang kemudian kalau kita kontekskan dalam persoalan perubahan hari ini adalah proses untuk kita pede, terus kita untuk bisa menerima budaya kita dan bahkan kita harus memperkenalkan di mancanegara, itu hal yang sangat wajib dan perlu gitu kan. Karena dengan berbagai macam budaya kita miliki tadi, dan itu cuma Indonesia yang punya itu gitu kan. Yang punya banyak itu cuma Indonesia. Walaupun memang negara-negara lain juga ada beberapa, cuman yang paling banyak adalah Indonesia. Nah, tinggal bagaimana dengan perubahan global tadi dalam kita menanggapi media sosial dan juga perubahan teknologi hari ini, itu bukan teknologi ataupun media sosial yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan media sosial atau teknologi gitu. Makanya ada disebutkan tuh oleh yang CEO-nya iPhone itu bilang bahwa ya dia sendiri bilang bahwa dia menciptakan gadget itu atau iPhone itu ya bukan untuk digunakan 24 jam gitu ya, tapi digunakan pada saat hal-hal tertentu ketika dibutuhkan. Nah, ini menjadi gambaran kepada kita bahwa jangan terpengaruh dengan budaya-budaya global yang kemudian hari ini mempengaruhi kita sampai kita lupa terhadap perkembangan di budaya-budaya kita sendiri ya. Jangan sampai nanti hilang dan juga terkikis habis oleh perubahan zaman ini gitu kan. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus mencoba untuk menyesuaikan itu semua, dan kita harus sadar bahwa kita harus punya maksud begini, kita yang harus mengendalikan global gitu. Walaupun memang itu hal yang masih abstrak, cuma itu menjadi optimisme kita bahwa kita punya kekayaan alam, kita punya sumber daya yang luar biasa, tinggal bagaimana kita membangun semangat optimisme itu untuk bahwa kita bisa bersaing dengan mereka. Mereka yang gak punya sumber daya alam yang besar aja bisa seperti itu, apalagi kita gitu. Nah, itu mungkin yang saya kasih pandangan bahwa jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya-budaya global itu yang kemudian merusak generasi kita, merusak moral kita sebagai anak bangsa gitu. Keren ya jawaban-jawaban dari sumber kita. Berusaha keren saja. Tapi memang keren kok jawabannya. Karena mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Di sini ada banyak sekali pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari Kak Najia Kamala. Dia nanya gini. Sebagai generasi yang hidup di era digital dan globalisasi, balik lagi kita, bagaimana menurut materi cara ataupun solusi yang paling sederhana dan relevan agar generasi Z ini bisa mematahkan stigma ataupun titel yang sering diberikan kepada generasi Z seperti kayak generasi sandwich, generasi strawberry kayak gitu-gitu, tanpa harus melupakan esensi dari nilai-nilai sumpah pemuda itu sendiri. Banyak kan sekarang ya, generasi Z sekarang itu dikenal sebagai generasi sandwich, katanya generasi yang lemah-lemah gitu. Gimana sih cara mematahkan stigma itu bahwa itu nggak benar gitu? Ya, satu ya. Kondisi kita ini lebih berat. Soekarno tuh pernah ngomong gini, perjuangan saya itu tidak berat karena mengusir penjajah dibanding dengan perjuangan karena melawan bangsa sendiri. Ya, itu artinya jelas itu. Kalau dulu kan orang berperang, ini kalau lihat hidung mancung tinggi itu Belanda, tinggal tembakan selesai. Sementara hari ini, maka diantara kita pun bingung mana kawan mana lawan. Sementara hari ini kita tadi susah membedakan mana kenyataan yang benar dan mana kenyataan yang kebenaran yang nyata. Hal seperti itu yang miris. Maka cara sederhana untuk keluar daripada itu apa? Sadari dan pahami bahwa ingat perjuangan bangsa ini itu adalah perjuangan pemuda.
Loh, dulu itu memang berat terlihat secara fisik, harus usir penjahat, ditembak, harus makan bom dan lain segala macam. Tapi hari ini perjuangannya itu kadang nggak terlihat, tiba-tiba aja kita hancur namanya, begitu tiba-tiba aja kita rusak namanya gitu. Kita dibilang lemah, kita dibilang kaum ini dicapangannya lah ya. Tetapi intinya apa? Pada intinya kita tuh lebih berat daripada perjuangan itu. Nah, maka untuk itu prinsip sederhananya saja bahwa tidak apa-apa, ini sudah eranya untuk teman-teman bisa apa istilahnya interpretasi apa ide gagasan dalam gerakan modernan. Yang gerakan modern itu yang mudah sebenarnya, yang kadang-kadang dinilai lebah, tapi sebenarnya cukup sulit juga. Misalnya dalam pengelolaan media seperti gini-gini, itu bukan hal yang mudah juga. Pengelolaan IG, bagaimana bisa buat jadi apa income untuk suatu pendapatan dan lain-lain, pengelolaan TikTok. Jadi tidak hanya sekedar memanfaatkan TikTok untuk ya hal-hal yang sifatnya tidak produktif, tapi coba produktif, itu berat juga. Mengelola begitu kan hal yang menurut saya agak sulit. Coba aja Bung Karno hadir di zaman ini, kayaknya dia butuh belajar juga kan gitu ya. Era kita itu era yang memang secara gerakan itu terlihat ringan karena dibantu dengan semua fasilitas. Tapi sebetulnya isinya itu berat semua. Jadi covernya yang mudah, yang ringan, tapi kontennya wah itu berat. Maka tetapi jangan sampai kita luntur bahwa kita dihadapkan dengan situasi yang besar. Intinya gini, perjuangan para bangsa itu kan sudah sampai ke kemerdekaan. Misi kemerdekaan ini yang kita kemudian pikir caranya gimana. Tentu sesuaikan di negara kita. Jangan khawatir dibilang kaum ini, jangan khawatir. Itu hanya sekedar stigma. Tetapi kalau kita bisa keluar dari stigma itu dengan dia produktif, menghasilkan, apalagi syukur-syukur bisa mengharumkan bangsa kita, negara kita, itu malah sesuatu prestasi yang luar biasa. Kira itu. Kalau dari kami sendiri? Oke, kalau dari saya melihat begini, intinya bahwa teknologi atau media sosial hari ini itu adalah ibaratkan pisau. Pisau itu bisa kita gunakan untuk memotong sayuran, bisa juga kita gunakan untuk berbuat kejahatan gitu kan. Nah, artinya bahwa ya media sosial hari ini ya begitu, teknologi ini ya begitu. Bisa kita gunakan untuk mencari informasi yang baik atau men-share informasi yang baik, bisa juga kita sebaliknya menggunakan untuk hal-hal yang buruk juga bisa. Nah, tinggal bagaimana pemahaman itu perlu diperjelas lagi bahwa orientasi kita berteknologi ini apa sebenarnya, orientasi kita untuk menggunakan media sosial itu apa sebenarnya. Ya kalau dibilang kita adalah hari ini kebanyakan adalah generasi sandwich yang mudah baper atau apa segala macam, saya pikir itu sebuah doktrin aja sebenarnya. Dari awal kita sama nggak seperti Bung Karno, Bung Hatta dan para pemuda lain, sama saja. Cuman kan kita berbeda zaman, yang dimana dulu kan orang fokus untuk belajar, fokus untuk berdiskusi gitu kan. Makanya kan yang kemudian hari ini kan yang terjadi adalah orang kalau di warung kopi apa main game gitu kan. Terus juga hanya membahas hal-hal yang tidak penting. Kalau dulu orang di warung kopi ya diskusi, membahas soal negara gitu kan. Dan ingat bahwa setiap individu yang ada ini itu memiliki perbedaan cara berpikir, perbedaan pandangan. Adanya bangsa ini juga itu pemuda juga, sumpah pemuda tadi lahir itu karena perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran yang kemudian coba disatukan gitu kan. Jangan salah, Bung Karno dengan Bung Hatta juga itu sering kali berdebat soal negara ini gitu kan. Cuman memang bagaimana dari perdebatan itu, proses diskusi itu menemukan sebuah kesimpulan, menemukan sebuah konklusi yang dimana nantinya itu bisa menjadi sebuah solusi alternatif gitu kan. Nah itu yang sebenarnya harus dilakukan hari ini, bahwa generasi yang di situ adalah sebuah doktrin untuk melemahkan kita sebenarnya, untuk membuat diri kita minder. Nah, itu yang harus kita coba kita buang, bahwa saya bukan generasi sandwich gitu kan, saya generasi batu gitu loh, yang keras gitu kan. Jadi harus buat cara berpikir sendiri yang kemudian nanti ya sebenarnya lagi dan lagi bahwa ingat teknologi harus bisa kita ubah cara berpikirnya, bahwa saya mengendalikan teknologi, bukan teknologi